Bendi Mataram bagian ke-200. Gadis itu keluar masuk desa untuk mencari biji sawo, biji asam, dan kerikil tajam. Dan selama itu Maulana Safri berusaha mencari keterangan sebanyak-banyaknya tentang dirinya. "Nona, sebenarnya kau siapa?" tanyanya berulang kali. "Paman, daripada kau merengek-rengek, bukankah lebih baik kau menceritakan tentang Endok Permanasari?" sahut Titisari acuh tak acuh. "Nona, aku ini seorang serdadu. Pengetahuanku tak lebih daripada pendengaran orang." "Bagus, berbohonglah terus," Titisari mengomeli. Sepak terjang seorang pendekar memang aneh buat ukuran umum. Kalau umum menganggap benar, dia menganggap salah. Sebaliknya, kalau salah, dianggapnya benar. Menurut akal, Maulana Safri dapat meninggalkan Titisari tanpa banyak berpusing-pusing. Tetapi, apa yang terjadi di dalam diri Maulana Safri mempunyai pengucapan sendiri. Makin ia menghadapi teka-teki, makin ia jadi terpikat. Sialnya, ia berlawanan dengan Titisari. Di dunia ini, siapakah yang dapat mengadu kecerdikan dengan dia? Ayahnya sendiri merasa kewalahan. Menimbang bahwa gadis itu pasti akan mengajaknya berputar-putar dari desa ke desa tanpa tujuan, Maulana Safri lalu menanggalkan pakaian militernya. Ia mengenakan pakaian jubah Persia dan kembali dia sebagai salah seorang tokoh besar himpunan Sakuryang yang disegani. Semuanya itu tidak luput dari perhatian Titisari, namun gadis itu bersikap seolah-olah tiada mengacuhkan. Kata Maulana Safri mencoba, "Nah Nona, sekarang bagaimana kesan diriku?" "Sayang, tidak mirip budaku lagi," sahut Titisari sambil mencibirkan bibirnya. Mendengar kata-kata Titisari yang selalu bernada menjengkelkan hati, mau tak mau Maulana Safri tersenyum geli juga. Ia hendak membuka mulut, sekonyong-konyong terdengarlah suara kentung tanda bahaya. Di sebelah barat daya nampak api dengan asapnya membumbung tinggi. Siapa lagi kalau bukan perbuatan Endok Permanasari?" kata Titisari. Dugaan Titisari memang jitu. Semalam iblis perempuan itu merasa tak puas karena tak dapat mengumbar kemuannya oleh rintangan-rintangan yang datang dengan berturut-turut. Oleh rasa jengkelnya, ia meninggalkan kedai dengan hati uring-uringan. Dan sebagai biasanya, ia lantas mencari korban. 2 buah desa dibakarnya sekaligus. Dengan berlari-larian, Titisari dan Maulana Safri mendaki ketinggian, kemudian melesat seolah-olah sedang berlomba mengadu ilmu lari. Dan diam-diam Maulana Safri kagum padanya. "Hebat anak ini," kata Maulana Safri di dalam hati. "Biarlah ku coba sampai di mana ia mengenal ilmu berlari kencang." Memikir demikian, segera ia menancap gas. Tubuhnya berkelebat mendahului Titisari dengan cepat. Titisari tak mau mengerti. Ia segera mengeluarkan ilmu berlari cepat khas ajaran ayahnya, kemudian dicampur dengan ilmu peta ajaran pendekar sakti Gagaseta. Ia berotak cerdas. Dengan menggabungkan kedua ilmu itu, hasilnya luar biasa bagus. Tubuhnya lantas saja melesat bagaikan terbang. Dalam hal tenaga dan keuletan, tentu saja ia kalah jauh daripada Maulana Safri. Untung jarak yang hendak mereka capai tidak seberapa jauh. Dengan demikian gadis itu dapat mengimbangi larinya Maulana Safri, malahan makin lama makin cepat. Akhirnya berhasil mendahului beberapa langkah di depan. Dan betapa Maulana Safri memusatkan semangatnya, tetap saja ia tak mampu menjajari. "Hei, benar-benar ajaib," pikirnya. "Meskipun ilmu lariku belum tergolong kelas wahid, tetapi pada zaman ini aku hanya dikalahkan
oleh si Muntang atau Tatang Sotani. Sebaliknya, gadis ini berada di atasku. Murid siapa dia? Ah, pasti asal-usul gadis ini bukan sembarangan. Kalau aku bisa menggunakan tenaganya, bukankah bagus untuk kemakmuran himpunan Sang Kuryang? Memikir demikian, hatinya bergembira. Bulatlah keputusannya, tidak akan meninggalkan gadis ini, seperti pikirnya semula. Dan demikianlah Raja Muda Maulana Safri yang sudah kenyang makan garam, berada dalam pikirannya yang timbul tenggelam oleh sepak terjang Titisari yang serba jitu menawan hati orang. Selagi ia berpikir demikian, tubuh Titisari sudah berkelebat memasuki dusun. Tak kala ia menyusul, dilihatnya Titisari sudah bertempur melawan 3 orang tokoh yang dikenalnya. Itulah Ratu Kenaka, Sindung Riwut, pendekar Gunung Gembol, dan Kusuma Winata, pendekar dari Gunung Mandalagiri. Titisari melawan mereka bertiga dengan pedang rampasannya. Gesit gerak-gerik gadis itu. Meskipun dikerubut 3 pendekar tokoh-tokoh Jawa Barat, untuk sementara masih dapat ia mengimbangi, malahan sekali-kali ia dapat mengadakan serangan balasan. Ah, benar-benar bukan gadis sembarangan. Maulana Safri kagum benar-benar. Ia menghela nafas. Sebagai seorang raja muda yang sudah banyak berpengalaman, tahulah dia bahwa mereka datang semata-mata untuk mencari dirinya. Itulah disebabkan karena ia pernah membunuh anak-anak murid mereka demi mencari keterangan tentang hilangnya Ratu Bagus Buang junjungannya. Menghadapi penuntunan denda mereka, hatinya tidak gentar. Masih sanggup ia melayani, hanya saja ia kini belum pulih seperti sedia kala. Mau tak mau ia mengasah otak untuk mencari jalan keluar. Tak kalah menoleh, ia melihat berkelibatnya pendekar Tatang Manggala. Hatinya tercekat. Bukan ia tak mampu melawannya, tetapi dengan berkumpulnya 4 tokoh golongan tinggi, meskipun mempunyai sayap, takkan mampu mengalahkan. Aku sendiri kalau mau bisa lantas lari, tapi apakah dia dapat kubuat mengerti? Ia mengerutkan dahi. Setelah berbimbang-bimbang sebentar, ia lantas melompat maju sambil membentak, "Nona, jangan takut, aku bantu." Dengan beberapa lompatan, ia sudah berada di belakang pendekar Sindung Riwut, kemudian menikam dengan pedangnya. Antara Titisari dan ketiga pendekar tersebut tiada permusuhan. Kedua belah pihak sebenarnya terjadi suatu kesalahpahaman. Titisari melihat berkelibatnya Endoh Permanasari, dan ia segera memburu. Sedangkan ketiga pendekar tersebut, meskipun bukan termasuk golongan pendukung Laskar Perjuangan Jawa Barat yang memusuhi Ratu Fatimah, tidak menyetujui sepak terjang Endoh Permanasari yang ganas membakari kampung serta main bunuh terhadap pemuda-pemudi yang sama sekali tak berdosa. Waktu mereka lewat desa itu dalam mencari Maulana Safri, dilihatnya Endoh Permanasari beraksi membakar desa dan membunuh penduduk. Terus saja mereka melompat memburu. Sekali melompat, mereka berpapasan dengan Titisari. Mengira Titisari salah seorang murid Endoh Permanasari, terus saja mereka bergerak mengurung. Dan Titisari mendongkol kena dirintangi mereka. Dalam kemendongkolannya, ia merabut ketiga pendekar tersebut dengan tikaman cepat. Demikianlah mereka bertempur dengan amat serunya. Sekarang muncullah Maulana Safri dengan tiba-tiba. Inilah yang dinamakan pucuk dicinta ulam tiba. Mereka bertiga tergolong pendekar kelas wahid. Selamanya mereka bergerak dengan penuh perhitungan, cermat dan hati-hati. Tujuan mereka turun gunung semata-mata hendak mencari musuh besarnya itu. Perkara perbuatan Endoh Permanasari, meskipun bertentangan dengan angger-angger kemanusiaan, bisalah diselesaikan di kemudian hari. Karena itu seperti berjanji, mereka meninggalkan Titisari, lalu mengepung Maulana Safri dengan berteriak tinggi, "Ah Maulana, Maulana, jauh-jauh aku mencarimu. Kenapa kau baru muncul sekarang?"
Maulana Safri tertawa melalui hidung. Ia sadar ketika lawannya sangat berat. Belum tentu ia dapat merebut kemenangan dengan mudah. Namun ia berlega hati, sebab tujuannya memang hendak memancing mereka agar menjauhi Titisari. Setelah itu ia akan mencari akal lain. Kamu bertiga, sebangsa kurcaci, hendak mencari aku? Apakah andalanmu? Mari, mari. Hari ini cukup panjang, masih cukup leluasa buat mengadu kepandian, katanya lantang. Setelah berkata demikian, ia memberondongi dengan tikaman kilat. Hebat tikamannya, kalau saja bukan mereka bertiga, pastilah sudah berhasil. Meskipun demikian, untuk menghindari tikaman kilat itu, mereka terpaksa melompat mundur dengan berjumpalitan. Setelah dapat berdiri tegak, ternyata masing-masing lengannya tergaris juga ujung pedang. Maka bisa dibayangkan betapa cepat tikaman itu, dan benar-benar Maulana Safri termasuk tokoh pendekar yang susah diukur kepandaiannya. Dalam pada itu, Titisari yang telah terlepas dari kurungan para pendekar-pendekar segera melesat memburu ke arah barat. Di depannya sebuah rumah terbakar hebat. Kemudian terdengar bayi menangis. Berbareng dengan tangis itu, terdengar pula suara pilu memekik tinggi. "Jangan sentuh anakku, jangan sentuh anakku." Itulah suara seorang wanita berumur 20 tahunan. Kemudian suatu bayangan berkelebat melesat ke halaman, dan wanita muda yang memekik pilu nampak memburu keluar. Dialah rupanya ibu dari bayi yang kini kena didukung bayangan itu. "Anakku, kembalikan, kembalikan!" teriaknya lagi dengan suara parau. Bayangan itu ternyata Endau Permanasari. Dengan langkah legok-legok dan tertawa senang, ia menyahut, "Salahmu sendiri, kenapa sampai mempunyai anak?" "Salah bagaimana?" Wanita muda itu bingung. Kenapa bukan aku yang punya anak? Kenapa kau?" sahut Endau Permanasari bergusar. Seperti diketahui, Endau Permanasari benci kepada semua hal yang berbau cinta kasih. Ia beriri hati manakala melihat sepasang suami istri dapat hidup berbahagia, dan lebih-lebih terhadap sepasang suami istri yang dikaruniai seorang anak pada tahun-tahun pertama setelah mereka kawin. Itulah disebabkan karena dia sendiri gagal dalam hal kisah asmara. Ia merasa dihianati laki-laki pujaan hatinya. Oleh dendam hati, ia benci terhadap semua laki-laki. Lalu rasa dendam dan bencinya dilampiaskan terhadap sepasang makhluk yang seolah-olah mengejek padanya. Titisari mengetahui hal itu dari pembicaraan pendekar Inukertopati dan Sidi Mantra tak kalah sedang berteduh di sebuah rumah pemujaan. Mendengar kisah Endau Permanasari, ia agak tertarik. Itulah berhubung dia pun lagi mengalami nasib demikian. Tetapi melihat kekejaman dan keganasan Endau Permanasari, hatinya yang luhur tidak dapat membiarkan. Maka begitu menyaksikan penderitaan wanita muda itu yang menangisi jiwa anaknya, segera ia bertindak. Dengan bersuit ia meloncat sambil membentak, "Lepas!" Mendengar bentakan serta melihat berkelebatnya suatu bayangan, hati Endau Permanasari tercekat. Namun ia seorang pendekar wanita yang sudah berpengalaman. Dalam rasa kagetnya, masih bisa ia berlaku tenang. Ia mengibaskan pedangnya sambil menjejak tanah. Dan benar-benar tak memalukan, ia disebut sebagai pewaris tunggal Ratu Fatimah yang pernah mengguncangkan dunia. Tubuhnya tiba-tiba melesat dengan gaya manis dan sedap sekali, dan serangan mendadak itu dapat dihindarkan dengan cara ajaib. Tetapi serangan Titisari bukan serangan biasa. Jurus yang digunakan dipetik dari lingkaran ajaib guratan keris sakti Kyai Tunggul Mani yang tiada keduanya di dunia ini. Begitu merasa sasarannya bakal lolos, cepat ia menyodokkan pedangnya. Dengan gerakan yang susah dilihat, bayi sudah kena direbutnya. Kemudian dengan mengejek, ia melompat mundur sambil membujuk-bujuk bayi itu. "Diam, diam manis. Betapa jahat iblis ini.
pasti tidak bakal dapat menyentuh tubuhmu selama aku berada di sini." Bukan main herannya Endor Permanasari, terkejut, bergusar, heran, dan rasa penasaran berkecamuk sekaligus dalam lubuk hatinya sampai wajahnya berubah hebat menjadi pucat bagaikan kertas. Selama hidupnya, kecuali gurunya, tiada yang sanggup menggagalkan apa yang sudah dikuasainya, dan begitu mengenal siapa yang menyerangnya, jantungnya berdegupan. Namun ia seorang maha guru besar yang sudah terlatih menguasai diri. Maka dengan hati ditenang-tenangkan, ia berkata, kau lagi Nona, kita bagikan air laut dan air gunung, tapi 2 kali sudah engkau mengganggu kesenanganku." Titisari tertawa melalui hidungnya sambil terus membujuk-bujuk si Oro, lalu menyahut acuh tak acuh, "Apakah aku salah mendengar? Bukankah engkau menantang aku untuk bermain-main? Nah, sekarang sudah aku mulai. Masa aku mengganggumu?" Dengus Endor Permanasari. Biasanya ia bermulut tajam, tetapi menghadapi Titisari, ia seakan-akan merasa kalah setingkat. Gadis di depannya ini rupanya pandai pula menggunakan ketajaman lidah. Itulah sebabnya timbullah keangkuhannya. Katanya, "Kau jangan berlagak dahulu, bisa merampas bayi itu dari tanganku. Kau bisa merampas, masa aku tak dapat?" Benar-benar ia dapat membuktikan ucapannya. Dengan mengibaskan pedang, ia melejit dengan menghujani berondongan tikaman yang berbahaya. Titisari boleh gesit dan lincah, tetapi menghadapi serangan berondongan demikian, ia merasa diri tak dapat bergerak dengan leluasa. Inilah disebabkan karena bayi yang didukungnya bukan sebuah benda yang dapat ditenteng dengan seenaknya. Tapi dasar otaknya memang cerdas luar biasa. Dalam 1000 kerepotannya, masih bisa ia menimbang-nimbang cepat. Dia merebut bayi ini kembali, demi kehormatannya. Sebaliknya, aku bertujuan menyelamatkan jiwanya. Kalau bayiku biarkan dalam dukungannya, bukankah hanya tinggal menjaga tangan jahatnya saja? Memikir demikian, ia sengaja melepaskan dukungannya, dan Endor Permanasari menyambar bayi itu dengan penuh kemenangan. Kemudian ia melesat mundur untuk bisa mengumbar rasa puasnya atas kemenangan itu. Tetapi Titisari tidak membiarkan dia dapat bernafas. Dengan menggunakan ilmu Ratna Dumila, ia melompat, dan selagi tubuhnya masih berada di udara, pandangnya sudah menotok punggung Endor Permanasari. Diserang cara demikian, Endor Permanasari bergusar sekali. Bentaknya, "Sama sekali aku tak bermusuhan denganmu, dan aku selalu berbicara manis terhadapmu. Kenapa kau menikam dengan tajam?" Titisari tidak melayani, ia terus melejit, dan Endor Permanasari bertambah-tambah rasa gusarnya. Dengan memeki marah, ia menangkis pedang Titisari, tetapi Titisari tak sudi memberi hati pada lawannya. Terus-menerus ia mengirimkan serangan berantai. Ratna Dumila memang suatu ilmu sakti yang jarang tandingannya. Jumlah serangannya 1000 jurus. Ilmu itu hanya dapat dimainkan oleh seorang yang sanggup bergerak cepat, lincah, dan berotak cerdas. Gagaseta dahulu tidak menurunkan ilmu tersebut kepada Sang Aji, karena ia tahu bahwa muridnya itu berotak sederhana serta lamban. Sebaliknya, Titisari sedikit banyak pernah mengenal ilmu sakti ayahnya yang mutunya sejajar dengan pendekar-pendekar lainnya. Maka Gagaseta tidak ragu-ragu untuk mewariskannya. Barang siapa yang tidak dapat mengimbangi kecepatan gerak ilmu Ratna Dumila, sebentar saja akan berkunang-kunang matanya. Untunglah Endor Permanasari adalah pewaris ilmu pedang Ratu Fatima yang bersandar pula kepada kecepatan gerak. Meskipun jurus-jurusnya berbeda, namun intinya sama. Karena itu ia dapat mengimbangi. Sekalipun demikian, karena tangan kirinya harus mendukung seorang anak, baik tenaga maupun kegiatan jadi berkurang. Pada saat itu ingin ia melemparkan bayi itu, tapi Titisari tidak memberi kesempatan untuk melakukan maksud itu.
Terus-menerus ia dicecar dengan rangkaian serangan yang berteka-teki dan sukar diduga-duga. Dengan demikian ia jatuh di bawah angin. Baru beberapa jurus ia sudah merasa kewalahan. Mau tak mau ia jadi kagum. Pikirnya, murid siapa dia? Selama hidupku, inilah baru tandinganku benar-benar. Sesudah lewat beberapa jurus lagi, Endor Permanasari yang berpengalaman segera mengetahui bahwa Titisari tidak berani menyerang ke arah bayi, seolah-olah takut melukai. Dengan cepat ia dapat menebak hati lawannya. Ia girang dan berkata di dalam hatinya, "Bayi ini rupanya makhluk mujur. Tadinya ingin aku membunuhnya dengan segera, lantas datanglah perempuan jahanam ini. Kini aku ganti kena dicecar suatu serangan terus-menerus, dan rupanya dia mau melukai. Ai, masa di dunia ini ada pengalaman begini?" Memikir demikian, lantas saja ia berkata, "Nona, kedatanganmu bukankah hendak memenuhi undanganku untuk mencoba-coba mengadu kepandian? Jika kau ingin mencoba-coba mengukur kepandianku, mengapa justru memilih tempat dan waktu yang kurang tepat?" Sebagai seorang gadis yang cerdik dan cerdas luar biasa, otak Titisari sudah barang tentu tak perlu kalah dengan otak Endor Permanasari. Ia tahu bahwa Endor Permanasari ingin melepaskan beban itu, menimbang bahwa yang perlu diutamakan dahulu adalah jiwa anak itu, maka ia menyahut, "Bagus, kita berdua memangnya tak ada sangkut pautnya dengan anak itu. Jika kau memang ingin mencoba ilmu kepandian, nah, berikan anak itu kembali kepada yang berhak. Kita lantas mencari tempat yang sesuai. Bukankah kau mengajak aku ke sebelah bukit sana?" "Baik, itulah yang kuhendaki," kata Endor Permanasari. Tetapi Titisari terlalu mengenal manusia macam Endor Permanasari. Di mulutnya ia menganjurkan untuk menyerahkan anak itu, tetapi serangannya tak pernah berhenti. Setelah mendesak mundur beberapa langkah, ia berkata memerintah, "Lepaskan pedangmu dahulu, dan baru aku percaya mulutmu." Bukan main mendongkolnya hati Endor Permanasari. Memang ia bermaksud hendak menggunakan kesempatan gencatan itu untuk menghabisi nyawa si Orok. Sebagai seorang pendekar jempolan yang tinggi hati, mana dapat ia mengalah terhadap seorang lawan yang hendak merintangi kemauannya. Ia sudah menganggap diri seorang licin yang sebentar lagi akan dapat mengusir lawannya. Tak taunya lawannya lebih licin lagi. "Bagus, kau tak mau mendengar kata-kataku? Pedangku juga tak sudi berdamai," kata Titisari. Dan gadis itu terus memberondongi lagi dengan serentetan serangan berantai. Maka mau tak mau ia terpaksa menyahut, "Nanti dulu, tahan." Dan setelah berkata demikian, ia melemparkan pedangnya ke tanah. Meskipun demikian, masih saja Titisari menikam pinggangnya. Ia memiringkan tubuhnya untuk mengelak. Tahu-tahu bayi di gendongannya sudah berpindah di tangan Titisari. Diam-diam ia kagum luar biasa. 2 kali lawannya dapat merampas dengan cara yang tak dapat dimengerti. Seumpama menghendaki jiwanya, bukankah siang-siang sudah melayang? Memikir demikian, bulu tengkunya meremang. Dan seketika itu juga teringatlah dia kepada pedang pusaka andalannya Sanggabuana. Dalam pada itu Titisari telah menyerahkan bayi rampasannya kepada ibunya yang jadi girang luar biasa. Ibu muda itu sudah kehilangan rumah dan suaminya. Walaupun demikian, melihat anaknya kembali ke pangkuannya, masih ia terhibur juga. "Nona, kau siapa?" katanya di antara sedu sedannya. "Aku belum berarti berhasil menolong seluruhnya. Lihatlah, dia masih hidup segar bugar," sahut Titisari sambil menuding Endor Permanasari. Maksudnya, apabila dia gagal, iblis itu masih sempat mencabut nyawa anaknya. Ibu muda itu rupanya dapat menebak maksudnya, sehingga wajahnya menjadi pucat lesi. Titisari tersenyum untuk membesarkan hatinya, lalu berkata kepada Endor Permanasari, "Mari, sekarang kemana?"
Tanpa berbicara lagi, Endau Permanasari menjejak tanah dan terbang ke arah barat daya. 2 kali ia pernah mengadu kepandaian dengan Titisari. Walaupun hanya selintasan, ia belum merasa puas karena belum menggunakan pusaka andalannya, Pedang Sanggabuana. Kini ia sudah bersiaga. Itulah sebabnya ia jadi mantap. Sebaliknya, tak kalah kemarin malam, Titisari berhantam dengan Endau Permanasari. Hatinya masih was-was karena dalam keadaan limbung. Hari ini, hati dan pikirannya sudah kembali jernih serta segar bugar, sehingga terasa pulih seperti sedia kala. Karena itu, kedua-duanya kini merupakan 2 ekor singa betina yang akan menentukan siapakah di antara berdua yang lebih unggul. Mereka berdua mengarah ke Bukit Batu yang nampak tak jauh dari desa itu. Keduanya sedang mengadu kepandaian ilmu berlari. Endau Permanasari merupakan pewaris tunggal Ratu Fatimah yang termasyhur dengan ilmu larinya, dan Titisari merupakan pewaris tunggal pula dari ilmu peta pendekar sakti Gagaseta. Ilmu lari Endau Permanasari terkenal tiada bandingnya di seluruh Jawa Barat. Gayanya berlenggak-lenggok seakan-akan sedang menari, tetapi ilmu peta ciptaan Gagaseta adalah ilmu sakti istimewa. Keduanya memiliki kunci kebagusannya masing-masing. Karena itu, meskipun Titisari tadinya berada di belakang, kini sudah dapat menyajari. Lalu Endau Permanasari menancap gasnya. Tubuhnya berkelebat bagaikan bayangan, tapi tak kalah menoleh, Titisari ternyata dapat menjajari segaris lurus. Gadis itu bersenyum-senyum seakan-akan tiada mengindahkan perubahan nafasnya, sehingga untuk kesekian kalinya Endau Permanasari menjadi kagum. Pikirnya di dalam hati, tak kuduga bahwa di dunia ini masih ada macam ilmu berlari yang sejajar dengan ilmu Ratu Fatimah. Kalau hari ini aku tak dapat menghabisi nyawanya, bukankah di kemudian hari aku bakal berbahaya? Beberapa saat kemudian sampailah mereka pada suatu lapangan terbuka di tepi hutan. Endau Permanasari lantas berhenti. Dengan memutar tubuhnya, ia menghadap Titisari, lalu berkata nyaring, "Nona, denganmu belum pernah aku bertemu, apalagi berkenalan. Tapi hari ini kita harus mencapai suatu keputusan. Siapakah yang masih dapat mempertahankan nyawanya? Bukankah sayang?" "Apakah yang kau sayangi?" sahut Titisari cepat. "Pernahkah kau merasa sayang terhadap muda-mudi yang kau bunuh tanpa mengerti apa sebabnya? Di depan hidungku, janganlah kau berlagak menjual cerita burung." Perkataan Titisari sedikit pun tidak bersalah. Ratusan pasang muda-mudi mati di tangannya tanpa ia mengenal siapa mereka. Tadinya ia menganggap suatu kewajaran belaka, tapi setelah mendengar ucapan Titisari, hatinya tercekat dan bulu kuduknya meremang dengan tak diketahuinya sendiri.